Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus mengakui bahwa otak kita, kapasitasnya, kemampuannya, kekuatannya, wawasannya terbatas. Panca indera kita memang bisa melihat, bisa mendengar, tapi penglihatan kita akan terbatas. Kita hanya bisa melihat yang kasat mata, betul? Dan juga memerlukan adanya pencahayaan. Sebabnya aku bisa melihat kamu itu memang mataku bisa melihat, tetapi kamu bisa terlihat karena kamu itu berada dalam materi yang physically bisa ditangkap oleh mata. Engkau juga bisanya terlihat karena kamu mendapat sentuhan cahaya yang sehingga wujudmu kelihatan. Dalam keadaan gelap gulita aku tidak melihat dirimu. Kamu terlihat adalah karena jaraknya memungkinkan dalam jangkauan mata memandang. Ketika engkau menjauh, setelah jauh dari 1000 meter, 2000 meter, semakin kecil dan di penghujungnya mataku tidak mampu melihat wujudmu. Paham gak? Makhluk itu ada, seperti virus-virus. Itu makhluk, itu dunia tersendiri. Kalau Anda colek saja dari kotoran binatang, kotoran apa yang ada, taruh, tempelkan di kaca, lihat dengan mikroskop, itu dunia tersendiri yang tidak kelihatan mata. Ternyata ada tangannya, ada kakinya, ada bulunya, ada, ya Allah ya Rabbi, mengerikan sekali. Mata kita tidak bisa melihatnya. Jadi jangan terlalu mengandalkan indera kita. Pada akhirnya dalam keterbatasan ini, oke? Apalagi keberadaannya itu hanya berupa konsep yang tidak terlihat mata. Sesuatu ada tapi minal mafahim, berupa konsep-konsep. Sholat, tiap hari kita bicara sholat. Serok ngacung, siapa yang pernah bisa melihat sholat? Sholat itu bukan sesuatu yang wujudi, yang mahsus. Yang bisa saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Bapak Kiai Haji Khairan sedang melakukan sholat. Saya melihat Haji Khairan lagi sholat. Melakukan, karena yang begini-begini tangannya takbir gitu, yang nunjuk-nunjuk, yang celingak-celinguk, ya kan gitu. Oh, itu sedang melakukan sholat, ya kan? Telinga juga sama. Yang bisa kita dengar adalah ketika mencapai frekuensi sekian, ya, vibrasi sekian yang kita dengar. Semut ketika berjalan melangkah, ada suara derapnya enggak? Hah? Ada. Bisa denger enggak? Enggak bisa. Dengan alat yang canggih, semut terdengar dup 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 langkahnya. Telinga kita tidak mampu melihatnya karena membran suara yang dicipta oleh Allah di telingamu itu tidak dipersiapkan untuk mendengarkan derapnya semut. Betul enggak? Nah, jadi kita ini dibuat semuanya serba terbatas. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Dalam keadaan serba keterbatasan. Itu satu. Kemudian apa yang kita lihat wujud ini mungkin kelihatannya seperti wujud, tapi hakikatan wujud kita ini wujud nisbi sebetulnya mah. Ya, sebetulnya mah nggak ada.
adanya itu karena adanya sesuatu yang lain. Oke, balik lagi cerita lama. Amben dengan longan, kolong dengan ranjang. Ketika ranjang dipasang ada kolongnya enggak? Kolong terjadi karena, bisa enggak amben ada karena ada kolong? Enggak bisa dong. Ada kan? Nah, ketika digulung ranjangnya, kolongnya kemana perginya? Karena kolong itu ada hanya ruangan tertentu yang ada di bawah ranjang, kita sebut kolong. Kolong itu sesuatu yang enggak ada. Itulah persoalannya. Jadi ciptaan Allah ini tidak bisa dijadikan bukti adanya Allah. Kenapa? Ciptaan ini minal mumkinat. Tidak mungkin mumkinat menjadi dalil atas wajibul wujud. Tapi sebaliknya yang benar, karena ada amben yang dipasang maka pasti kolongnya ada. Tapi tidak mungkin kita mengatakan karena ada kolong, karena kita mencipta kolong maka ambennya ada. Ngaco kamu mah. Nah, itulah jadi persoalannya kita sendiri. Jangan pernah mengatakan karena mataku tidak melihat tidak ada. Iya kan? Nah, itu satu. Kemudian indikator, fungsi indikator dalam bahasa logikanya namanya adilalah indikator. Itu bisa terjadi dalam berlogika. Kita tidak melihat sesuatu itu, tapi indikatornya yang kita lihat, kita bisa memastikan bahwa itu ada sekalipun kita tidak melihatnya. Betul nggak? Kalau ada suara tut berbet, ada orang kentut, didengar atau dilihat? Dengar. Nggak kelihatan nggak? Karena ada suara berarti ada orang yang kentut. Karena saya melihat ada asap, kesimpulan saya pasti ada api. Tidak mungkin ada asap tidak ada apinya. Nah, nanti hubungan antara indikator dan indicated, antara dal dan madlul itu juga tidak pernah menunjukkan kekuatan yang sama. Hubungan antara dal dan madlul, ilaqatud dilalah itu baina dal wal madlul, antara asap dengan api. Asap namanya dal, api namanya madlul. Hubungannya itu namanya indikasi. Adanya asap menunjukkan adanya api, itu hubungan logik. Betul nggak?